Drama kasus dugaan pemerasan yang menjerat mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri, akhirnya bermuara. Usai 2 kali pemeriksaan, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Firly dijerat atas kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Sejumlah barang bukti juga disita polisi usai menggeledah 2 rumah yang disebut milik Firly, yakni di Kartanegara, Jakarta Selatan dan Gardenia Villa Galaxy di Bekasi, Jawa Barat. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Firly pernah membantah dan menyebut polisi salah menggeledah rumah. Ia bersikeras tidak melakukan pemerasan seperti yang dituduhkan. Saya menyatakan di setiap kesempatan bahwa saya tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapapun. Dan saya juga tidak pernah terlibat terkait dengan suap menyuap dan gratifikasi kepada siapapun. Saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua dan segenap anak bangsa yang saya hormati. Ini adalah season. Saya menganggap bahwa koruptor melakukan perlawanan dan serangan balik kepada KPK, kepada para pihak yang melakukan pemberantasan korupsi. Sementara pasca Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo, 2 pimpinan KPK menunjukkan sikap yang berbeda. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan tak malu saat Ketua KPK jadi tersangka. Pegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang. Gitu kan. Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Ya, karena apa? Ini belum terbukti. Belum terbukti. Tetapkan tersangka, oke. Tetapi sekali lagi, ini baru tahap awal. Nanti masih ada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan. Sementara Wakil Ketua KPK yang lain, Nurul Gufron, memilih meminta maaf kepada publik. Dalam keterangan tertulis kepada Kompas TV, Nurul Gufron menyatakan, saya sebagai salah satu dari pimpinan turut bertanggung jawab dan karenanya meminta maaf kepada segenap bangsa Indonesia atas peristiwa tersebut yang telah menimbulkan kegaduhan dan hampir mengikis harapan pada KPK untuk menjadi garda pemberantasan korupsi. Merespon kasus hukum yang menyeret Ketua KPK Firly Bahuri, Presiden Joko Widodo meminta kepada semua pihak untuk menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum. Ya. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, Presiden segera menerbitkan Kepres terkait pemberhentian sementara Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Istana telah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka Ketua KPK Firly Bahuri. Menyiapkan rancangan Kepres pemberhentian sementara Ketua KPK dan juga penetapan Ketua sementara. Jadi ada 2 isi dari Kepres itu, satu yang terkait dengan pemberhentian sementara ya Ketua KPK dan yang kedua adalah pengangkatan Ketua sementara. Proses selanjutnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Nawawi Pamulango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, menggantikan Firly Bahuri yang diberhentikan sementara usai jadi tersangka kasus pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Nawawi resmi dilantik usai membacakan sumpah jabatan pimpinan KPK di hadapan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta.
dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga. Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh. Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadana, dicopotnya Firly membuat permasalahan di KPK selesai 50%. Namun Ketua Sementara KPK yang ditunjuk Presiden, Nawawi Pamolango, memiliki PR berat karena beberapa pimpinan KPK lain juga dianggap memiliki masalah terkait etik. Beranggapan ketika Firly hengkang dari KPK atau diberhentikan sementara, setidak-tidaknya 50% masalah KPK itu hilang. Karena mayoritas masalah itu berada di kebijakan Firly Bahuri sendiri. Namun, apakah dengan keluarnya Firly, permasalahan KPK akan mudah untuk diselesaikan? Tentu tidak. Butuh pekerjaan keras, terutama bagi Pak Nawawi, untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK dan pengelolaan kelembagaan KPK yang terlanjur kacau balau 4 tahun ke belakang, dan juga memastikan kerja-kerja KPK memenuhi nilai transparansi, akuntabilitas, dan bertanggung jawab kepada publik. Karena pimpinan-pimpinan KPK lain sepertinya belum sepenuhnya membaik. Kasus Firly seakan membuka tabir melemahnya lembaga yang selama ini menjadi harapan publik dalam memberantas korupsi di negeri ini. Tahun ke tahun mengatasi korupsi masih menjadi tantangan terbesar bagi para pemimpin negeri. Kekuasaan mampu membutakan para pejabat yang terlena untuk merampas hak rakyat. Tak perlu putus asa, karena harapan yang terjaga akan selalu menyediakan secercah cahaya bagi mereka yang percaya bahwa negeri ini memiliki banyak orang baik. Orang-orang baik yang kelak akan mengelola lembaga anti rasuah ini kembali menemukan marwahnya.